Salam jumpa sahabat edukasi. Kembali kita bertemu dalam podcast pendidikan yang diproduksi oleh UPTD Balai TIK Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sahabat edukasi, pada podcast kali ini saya Rahma yang akan memandu acara ngobrol-ngobrol kita bersama narasumber kita yang sudah ada di studio. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai penilaian prestasi untuk kenaikan baik kelas maupun kelulusan di masa pandemi. Baik, sahabat edukasi, di sini saya akan mengenalkan para narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya ini untuk sama-sama kita ngobrol pada acara podcast hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Musa Nur Rasid, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, beliau ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Alif Tanggamus. Kemudian ada Ibu Tati Fatimah, MSI. Beliau adalah tim kurikulum di SMA 5 Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik semua sahabat edukasi. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya yang cerah-cerah dan semangat Yang ya. penting sehat. Oke, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sahabat edukasi juga di rumah dalam keadaan sehat karena kita masih dalam masa pandemi ya, sahabat edukasi. Baik, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa masa pandemi di Indonesia sudah memasuki lebih kurang 12 bulan ya. Waktu yang cukup lama dalam kita terbatasi semua kegiatan di semua sektor kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan juga. Kita saat ini dipaksa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau yang dikenal dengan PJJ atau PDR ya, sahabat edukasi. Nah, pasti banyak kendala yang dialami baik oleh guru maupun para siswa ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Dan apa saja sih nanti yang akan kita bicarakan berhubungan dengan tema mengenai penilaian untuk kenaikan kelas dan juga kelulusan. Walaupun kita sadari dari pandemi ini ada nilai positifnya yang harus kita ambil juga, karena dengan adanya pandemi ini kita belajar untuk mengenal teknologi lebih baik, lebih maju. Yang sebelumnya kita gaptek, sekarang kita sudah mulai paham mengenai Zoom dan lain-lain. Nah, sebelum kita memasuki uraian atau penjelasan ngobrol-ngobrol kita mengenai penilaian, nah sebelumnya saya akan bertanya dulu sebelum ke Pak Musa. Saya mau ke Bu Tati dulu. Nah, Ibu Tati sudah siap Bu? Bukan ujian kok. Jadi jangan deg-degan ya. Kita santai aja. Nah, Ibu Tati, sebelum kita masuk ke penilaian, saya mau tahu dulu sih. Di sekolah, ini kan kita sekarang ini ada kurikulum darurat. Ya. Karena Ibu adalah tim kurikulum, jadi saya mohon dulu, apa sih kurikulum darurat itu? Oh gitu ya. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi untuk khususnya SMA Negeri 5 Bandar Lampung itu kepada guru-guru diperkenalkan adanya kurikulum darurat tersebut. Tapi kemudian kepada guru juga dipersilahkan untuk menelaah dulu gitu ya, dari materi-materi tersebut apakah itu memang sangat diperlukan gitu ya atau tidak gitu. Nah, dari beberapa guru yang sudah memberikan laporan bahwa mereka insya Allah katanya masih bisa melaksanakan kurikulum 2013 secara utuh gitu ya. Nah, tetapi ada juga sih yang hanya 1-2 lah yang mencoba dia menerapkan kurikulum yang darurat itu. Tapi kemudian juga setelah kita melakukan penilaian kan di sekolah ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester dan sebagainya. Itu karena kita harus sama secara paralel gitu ya soalnya. Nah itu
kadang dimunculkan juga gitu ya soal-soal yang tadinya tidak ada atau yang di dalam kurikulum darurat itu. Nah, tapi itu kembali lagi bahwa dianggap bahwa memang itu yang tidak ada dalam kurikulum darurat itu adalah non esensial gitu. Karena memang itu harapannya seperti pemerintah katakan bahwa kurikulum darurat itu adalah kurikulum yang minimal dan paling esensial, yang paling diperlukan untuk Di siswa. masa pandemi ini ya, Bu Ya. ya. Oke, jadi sebenarnya kurikulum darurat ini memang tidak diwajibkan ya, Bu ya. Jadi ada yang sekolah menggunakan kurikulum darurat, ada juga yang masih menggunakan K13, ada juga yang di mix gitu Ada ya. juga yang di mix. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Musa, Ya. Pak Musa sendiri apakah menggunakan kurikulum darurat ataukah menggunakan kurikulum 13 atau mix di sekolah yang Bapak pimpin saat ini? Baik, sahabat edukasi ya. Sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah ya dalam kondisi pandemi ini adalah harus cepat tanggap ya dan beradaptasi dengan perubahan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Makanya kementerian itu mengeluarkan berbagai macam kurikulum ya, kurikulum 2013, kurikulum darurat ini adalah hanya untuk mengantisipasi agar beban siswa karena pada saat proses pembelajaran jarak jauh ini tidak terlalu berat ya kan? Karena akibat dari demografi di masing-masing daerah. Ya, karena berbeda-beda juga ya Pak ya? Ya, karena lokasinya beda-beda. Artinya kan capaian kurikulum yang disarankan itu ya disesuaikan saja gitu loh di daerah masing-masing. Dalam arti ya jangan kita terlalu memaksakan ya kan, Iya. tetapi capaiannya tidak tercapai nantinya. Gitu. Maka di sekolah kami pun ya kan kita juga menganalisis dulu ya kan. Awalnya tetap menganalisis menggunakan kurikulum darurat itu seperti apa. Ya. Kelebihan dan kelemahannya apa. Lalu kita lihat juga secara geografis di lingkungan sekolah kita. Ya. Ternyata untuk melihat kondisi demografis di wilayah sekolah saya itu memang diperlukanlah kurikulum darurat, ya kan. Nah, di kurikulum darurat itu yang pertama adalah capaian kurikulumnya tidak harus diterapkan semua. Jadi Ya kan? ketuntasannya Ya, artinya kan capaian kurikulumnya mungkin diturunkan sedikit, Oh, gitu. ya, tetapi tidak mengurangi makna dari konten pembelajaran. ya makna dari konten materi yang memang didapat oleh anak-anak tersebut gitu. Lalu selanjutnya juga ada analisis di sekolah kami itu ya akibat menggunakan kurikulum darurat karena pengaruh dari efektivitas waktu yang diberikan terhadap anak-anak kan batas waktunya hanya beberapa jam. Apalagi ini kondisinya kan di rumah. Iya. Lalu kondisi berikutnya pembelajaran jarak jauh Iya. ya kan Iya. atau pembelajaran daring. Maka kita menganalisis ada yang namanya materi yang esensial sama materi yang tidak esensial. Jadi kita terapkan dulu sesuai dengan waktu yang ada materi esensial itu biar anak-anak dapat. Oke. Jika ada waktu, ya kan, waktunya masih cukup dan itu tergantung dari eksistensi dari siswa tersebut. Kalau waktunya cukup, yang materi non esensial mungkin bisa diberikan dalam Ya. bentuk penugasan atau yang lainnya. Gitu. Dalam artian kurikulum darurat dan kurikulum 13 ini masih bisa dimix ya untuk pembelajarannya. Betul, masih bisa dimix sebenarnya. Dia tergantung dari eksistensi siswanya. Oke. Karena setiap daerah itu, ya kan, beda-beda. Mungkin kalau Bandar Lampung oke, ya kan, betul. artinya dipaksakan menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang cukup, mungkin bisa. Iya. Tapi kalau di daerah, ya kan, ada faktor tidak punya HP, faktor sinyal, Ya, ya kan, akses internet, kondisi lapangan, macam-macam. Itu yang mempengaruhi ketika Iya. proses pembelajaran secara jarak jauh ya Pak ya. Betul. Oke, nah selanjutnya di sekolah Bapak sendiri ada nggak inovasi untuk dari guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini Pak? Apa yang pernah dilakukan supaya anak-anak itu tertarik gitu untuk belajar? Karena kan PJJ ini tidak diawasi, Betul. ya. Jadi ada anak yang merasa kan
gurunya nggak lihat. Nah, supaya menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran, apa saja inovasi dari guru sekolah untuk para siswa? Ya, sahabat edukasi, memang ini bergantung kepada kondisi sekolah masing-masing, ya, sama daerahnya masing-masing. Gitu. Selama ini kita mengikuti aturan ya dari Provinsi Lampung bahwa program yang sekolah kami laksanakan menggunakan tetap aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Kita tetap eksis, ya kan, gitu. Tetapi kita juga melihat pada saat proses pembelajaran Smart School Lampung Berjaya ini, anak-anak itu bisa diakses kapan saja. Artinya adalah tidak ada batasan waktu. Ya. Karena itu jenjangnya bisa dibuat 2 hari, 3 hari, atau seminggu, ya kan istilahnya. Dan bisa diakses pagi, siang, sore, atau malam, gitu kan. Lalu kita melalui komunikasi dengan siswanya, ya kan, untuk mengaktifkan, yaitu menggunakan media sosial WhatsApp, ya kan. Jadi gitu. untuk penugasan, untuk komunikasi, ya kan, memberikan- mengingatkan, iya, menginfokan betul. Iya. kita di Smart School sudah waktunya pembelajaran materi ini, ya kan, gitu loh. Silakan untuk diakses, ya kan. Nah, sementara ini inovasinya adalah seperti itu, ya kan, yang kita gunakan karena ya kalau kita menggunakan yang lain, ya kan, terlalu banyak aplikasinya takut ribet. Iya. Maka kita konsisten di satu aplikasi saja. Betul. Gitu. Baik. Karena Kalau kondisi. Kalau Ibu sendiri bagaimana, Bu? Kalau di sekolah saya kebetulan ya karena di kota mungkin ya, jadi insya Allah Berbeda ya. 99% mereka bisa mengakses gitu ya. Jadi kita memang diatur secara khusus di kurikulum itu jadwal pembelajaran dengan waktu tertentu. Jadi Senin sampai dengan Jumat. Jadi satu hari itu ada 3 mata pelajaran, kemudian waktunya itu sekitar 90 menit, Oh. 90 menit satu. Ada batas waktu ya, Ada. beda dengan di sekolah Pak Musa ya. Ada, jadi misalnya jam pertama itu dari jam 8 sampai jam 9.30 gitu. Kemudian istirahat dulu, nanti lanjutkan pelajaran kedua dari 10.15 sampai 11.45. Nah yang ketiga nanti dari jam 1 siang sampai jam setengah 3. Ada kendala? Kendala ada aja Bu, kalau kendala. Jadi kan anak disuruh mengisi daftar hadir gitu Iya. ya. Nah kemudian anak misal kalau disuruh ulangan gitu ya, pakai GCR itu, ada yang tidak mengumpulkan. Nah, itu memang kita pantau terus. Jadi guru itu memantau terus. Kemudian kalau tidak ada atau tidak hadir itu kita hubungi. Nah itu menggunakan WA menghubunginya, bisa ke wali kelas atau grup sendiri. Jadi pada punya grup semua. Gitu. Ya, jadi guru atau wali kelas itu harus mempunyai nomor-nomor setiap siswanya ya, Iya, untuk betul. memantau pembelajaran maupun untuk memantau mereka sudah mengumpulkan tugas-tugasnya atau belum. Nah, kendalanya jika suatu kita kan melihat kondisi keseluruhan ya, tidak semua siswa memiliki gawai. Mungkin punya, tetapi harus berbagi. Ya, kendalanya ketika seperti Ibu tadi bilang bahwa ada jam-jam yang harus jam sekian sampai jam sekian. Iya. Sementara jam sekian dia kan adiknya dulu misalnya Iya. nih. Itu bagaimana Bu? Ada nggak kelonggaran untuk mereka istilahnya itu dikasih waktu, kalau tidak bisa jam sekian nanti silahkan mengumpulkan di jam sekian atau bagaimana? Iya. Jadi kami komunikasikan dengan orang tua, bahkan sampai kunjungan ke rumah gitu ya, sejauh mana dia bisa mengikuti atau tidak. Nah kalau sampai memang betul-betul tidak bisa mengakses menggunakan gadget itu, ya dari sekolah kita dari guru-guru itu suka saling membantu bagaimana membelikanlah anak tersebut gitu ya. Paling enggak kalau meminjamkan mungkin ini ya, tapi karena jangka panjang kan, Iya, jadi betul. boleh menggunakan dulu fasilitas dulu dari sekolah. Atau yang kedua juga kalau misalnya anak tersebut rumahnya tidak jauh gitu ya, kemudian tidak banyak orangnya, itu bisa datang ke sekolah, jadi menggunakan wifi sekolah atau menggunakan kalau dia perlu laptop misalnya ya, dalam prosesnya ya kita fasilitasi. Ya, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan Oh, ya, iya, artinya jelas. tidak dalam satu ruangan itu hanya misalnya 3 sampai 5 orang Iya, betul. isinya. Yang sudah kami temukan itu enggak sampai 5 Bu.
Rata-rata memang kendalanya di gadgetnya itu. Nah, memang mungkin juga karena tidak semua ya Bu punya. Ya walaupun di kota ekonomi, ya, betul. Iya. Kalau di tempatnya Pak Musa sendiri kan kita tahu tangga mus itu agak ke pinggir. Tahu deh Pak. Maksudnya gitu kan. Di kota saja tidak semua anak memiliki gawai. Ya, apalagi kita tidak mengecilkan arti mereka, cuma pasti ada beberapa anak yang mungkin tidak mempunyai gawai sama sekali ya. Jadi bagaimana pihak sekolah, guru dan kepala sekolah khususnya untuk menyiasati agar anak tersebut tidak tertinggal dan dapat mengumpulkan tugas-tugasnya. Iya, sahabat edukasi, memang betul ya. Kalau di daerah sih kendalanya memang banyak ya kan istilahnya. Kalau di kota mungkin sebagian. Ya. Ya. Seperti tadi yang disampaikan untuk di daerah ya mungkin salah satu alternatifnya ya. Pertama-tama kan lihat kita kerjasama antara guru BK ya dengan wali kelas ya. Bagaimana sih keaktifan siswanya tersebut gitu kan. Setelah kita komunikasi lewat telepon ya kan. Kadang-kadang yang ngangkat itu orang tuanya, bukan anaknya ya kan. Artinya kan di situ mungkin berpikir bahwa anaknya nggak punya HP. Maka salah satunya kita membuat program pembelajaran jarak jauh tadi itu yang bisa diakses mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dikasih waktu, tidak dijeda hanya 1 jam atau 2 jam. Itu salah satunya adalah untuk antisipasi seperti itu, memberikan kemudahan. Jadi anak itu meskipun tidak punya HP ya kan, dia nunggu orang tuanya pulang kerja, dia bisa akses malam ya kan, atau bisa diakses paginya ya kan istilahnya itu. Lalu ada juga memang kondisinya memang yang tidak punya ya kan, yang tidak punya, kita kasih alternatif ya kan. Mungkin anak tersebut bisa minta bantuan dengan kawannya yang dekat ya kan, karena kita bisa diakses kapan aja ya kan, bisa bergantian dengan kawannya. Atau memang kalau memang anak-anak itu mau ya kan gitu. Sekolah juga memfasilitasi kalau mau dilaksanakan di sekolah seperti yang disampaikan tadi. Jadi mereka bisa datang ke sekolah. Bisa datang ke sekolah gitu. Cuma ya itu tadi ya kan. Kalau di daerah kemauannya ini anak ini ya kan istilahnya mau iya. Tapi hari ini datang ya kan. Besok enggak. Karena mungkin ya kondisi pandemi ya. Bukan hanya sekedar kemauan gitu. Artinya anak itu berjuang di rumahnya sendiri ya, mungkin juga ada yang harus dikerjakan gitu lah, karena kondisi begini. Makanya ya kapan aja anak itu memang mau ke sekolah tetap kita bantu, kita fasilitasi. Nah, bagi mereka yang istilahnya satu mungkin kurang dalam memberikan tugas-tugas, maksudnya mengumpulkan tugas-tugas, kemudian juga mungkin ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mengerjakan tugas-tugas. Apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah? Nah, model seperti itu di tempat kami itu bisa dibilang bukan banyak ya, tetapi ada. Cuma memang lebih dari 5 orang, ya kan? Artinya kehitung banyak juga enggak. Nah, karena ya itu tadi, ya faktor ekonomi itu menentukan. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh atau daring itu godaannya luar biasa untuk anak-anak kita. Lebih suka bermain ya daripada kalau model kelompok siswa seperti itu termasuk kita harus melakukan treatment secara klinis, rutinitas ya kan, kita komunikasikan ya kan. Kalau masih tidak bisa, guru BK dan wali kelasnya saya suruh visitasi ke rumahnya, lihat kondisinya seperti apa, permasalahannya di mana ya kan, baru nanti kita ambil solusinya ya kan, kita ambil solusinya seperti itu. Cuma ya itu tadi, kita sudah mencoba loh, sekolah itu sudah mencoba memudahkan, ya kan, gitu. Tapi kalau faktor anaknya memang agak susah, ya kan, kita mencoba gimana cara yang penting dia tetap belajar. Ada saling komunikasi dengan orang tua sehingga orang tua juga nge-push anaknya supaya mengerjakan tugas. Akibat dari sudah divisitasi, biasanya memang selalu ada perubahan, karena memang kadang-kadang orang tua juga tidak fokus mikirin anaknya untuk belajar daring. Mereka juga harus mencari. Betul, iya kan. Sesuatu, tetap kita komunikasi, kita ingatkan
Kalau perlu ya orang tuanya mungkin telepon ke pihak wali kelas ya kan, atau guru BK, nanti dicarikan solusi yang selanjutnya gitu. Memang ini Tempat itu tambahan ada? dikit ya. Jadi kadang memang orang tua itu sudah sih menyediakannya Ya, fasilitas untuk Fasilitas. anaknya ya. Tapi ya itu tadi kadang anak itu gangguannya lebih Betul. banyak ya, terus dia kan merasa tidak punya teman kan, harus sendiri, terus orangnya juga memang tidak aktif untuk mencari sumber dari gimana caranya memenuhi gitu ya, Iya. tugas dan sebagainya. Jadi ada yang seperti itu, dan orang tua pun ada yang artinya menyerahkan kepada anak, kalau ditanya ada tugas sama udah Sudah. gitu. Ya. Itu ada Selesai sampai situ. sudah, jadi tidak sampai Ya. membimbing bagaimana gitu. Ya mungkin karena kesibukan orang tua juga ya sekarang ya. kesibukan. Ibunya bekerja, bapaknya bekerja, sehingga ketika mereka sudah pulang capek, Iya. yang penting anaknya sudah kerja tugas sudah dan tidak Iya. dipantau ya. Tadi kalau di SMA 5 itu dibatasi belajar segitu, itu sebenarnya adalah untuk pertemuannya, Bu. Jadi dia untuk memahami, misalnya kalau ditayangkan video atau mau, tapi Iya. kalau tenggat waktu mengumpulkan tugas itu nggak hari itu. Masih saya ada ya. kadang 2 hari Diberi lah, kelonggaran gitu. ya. Kalau tugas tidak langsung hari itu harus kumpul. Baik, sekarang kita mulai untuk kita kan sudah mau memasuki kenaikan kelas dan juga kelulusan ya. Mungkin bulan April ini ya, anak-anak kelas 12 sudah mulai Pak? Bulan Maret ini. Bulan Maret Tanggal ini? 15 Maret minggu. Oh, sudah dekat ya. 15 Sementara Maret. tidak ada ujian UN? sekolah. Tidak Tidak ada ada. ujian? Iya, ada. Ujian nasional ditiadakan. Berarti Diganti dengan ujian sekolah ujian sekolah. oleh satuan pendidikan masing-masing. Lalu bagaimana Pak? Karena tatap muka juga enggak, yang pertama. Yang kedua, mungkin mereka juga ada sebagian anak yang nilai-nilainya atau tugas-tugasnya belum banyak terkumpul, ya. Bagaimana untuk penilaian kenaikan kelas dan kelulusan? Ada tidak perbedaan antara anak-anak yang mau naik kelas dengan anak-anak yang mau lulus? Ada nggak acuan penilaiannya? Ya, kemarin kita sudah dapat himbauan ya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Beliau merujuk kepada kurikulum nasional ya, istilahnya bahwa mengeluarkan surat ya biar ada penyeragaman antara penilaian akhir untuk kenaikan kelas sama penilaian akhir untuk ujian sekolah atau ujian kelulusan. Tetapi pada dasarnya ya kan semua penilaian itu sama sebenarnya. Mau penaikan kelas atau mau ujian sekolah ya untuk kelulusan gitu. Yang penting sebenarnya anak itu aktif aja dalam hal melaksanakan kegiatan, karena capaian-capaian di KD ya, kompetensi dasar masing-masing materi kan harus dicapai, harus tuntas. Gitu. Iya. Iya. Tapi kan sementara ini hampir 1 tahun lebih kan Pak, kita itu tidak melakukan kegiatan pembelajaran, yang artinya apapun yang sudah diajarkan sebelumnya mungkin lupa. Bagaimana penilaiannya kalau naik kelas itu ya, kan? bukan berarti kita tidak melaksanakan pembelajaran, tetap melaksanakan pembelajaran, tetapi kan karena prosesnya menggunakan pembelajaran jarak jauh tadi, ya kan. Tetap saja Bu, kita melihat penilaiannya. Salah satunya kan ada yang namanya penilaiannya portofolio, ya kan. Ada penugasan, ya. Terus ada ulangan-ulangan lah ya disebutnya ya. Oh, masih ada ulangan ya? Masih ada. Masih ulangan ada. lagi. Ya, ya. Cuma bedanya yaitu tadi semua secara daring gitu. Ya. Kalau dulu portofolio ya kan mulai dari aktivitas, kerjasama, ya kan diskusi dalam kelas tatap muka, ya kan. Kalau sekarang mungkin hanya suruh mempelajari, merangkum, ya kan. Tetapi kita tetap ada tagihan-tagihannya untuk dinilai. Penugasan juga ada, ya kan. Apalagi kalau materi prakarya, ya kewirausahaan, kalau tidak ada hasil, apa yang mau dinilai? Ya kan, prakarya. Mungkin anak dikasih proyek, ya kan, disuruh mengerjakan, bisa aja 1 orang, ya kan, bisa untuk 2 orang yang berdekatan rumah atau bertiga gitu istilahnya. Oh, mereka bisa saling bekerja sama ya, walaupun nanti itu nilainya masing-masing. Oh, oke. Nanti hasilnya, produknya kan, bisa dalam bentuk video, ya kan, bisa dikirim lewat WA, gitu kan, macam-macam sebenarnya.
intinya adalah pihak sekolah, ya kan, tetap melaksanakan, ya kan, pembelajaran itu seperti pembelajaran tatap muka, Oke. ya kan. Cuma ya itu tadi masalah penilaiannya akibat pandemi ini, ya kan, semua kan tidak bisa terukur Ya, secara betul. maksimal, ya kan. Makanya penilaiannya pun ya capaiannya diturunkan sedikit, gitu kan, istilahnya. Artinya mungkin saya yakin empati Bapak Ibu guru ya istilahnya akan meluangkan waktu untuk berpikir ini nilainya ini bagus atau enggak, ya kan. Manis. Iya kan, Oh, humanis, oke, ya kan, oke. karena keaktifan, ya kan, Hmm. istilahnya Hmm. pengumpulan tugas tepat waktu, Iya. gitu loh. Ya macam-macam lah istilahnya, tapi intinya tetap berjalan. Iya. Ya. Gitu ya. Cuma ya kurang-kurangnya dikit adalah Ya. istilahnya. Ya, yang jelas ini juga bukan lulusan itu kan bukan semata-mata ditentukan oleh nilai ujian sekolah. Betul. Iya. Jadi ada kriterianya gitu. Jadi dia harus Apa saja memenuhi- kriterianya itu? Ya salah satunya nilai dari raport itu dari semester 1 sampai 6. Oh, jadi kita apa istilahnya menjadikan satu dari semester kelas 1, semester 1, 2 terus sampai mereka di Jadi kelas 3. rata-rata nilai raport sepertinya itu tidak Hmm. boleh dibawa KKM. Hmm. Tuntas, harus tuntas. KKM sekolahnya. Terus nilai apa namanya apa yang ke satu itu namanya psikomotor Psikomotor, sama afektifnya nilai apa sesuai Efektif. juga ya kognitif, berkelakuan baik dan afektif, sebagainya. psikomotor. Oh, Itu juga oke. dilihat. Itu semua harus Ada persen-persennya Bu. Oh. Gitu. Jadi nanti nilai usiknya hanya diambil berapa persen Mm-mm. dari nilai rapor berapa persen. Nah itu nanti akan menentukan Naik kelulusan dan itu kelulusan. nilai lulus atau tidak. Gitu. Yang jelas gini, kalau untuk kelulusan, ya kan, pertama adalah anak itu sudah mencapai, ya kan, ketuntasan capaian kompetensi yang diwajibkan untuk ikut, gitu kan. Terus yang kedua itu adalah masalah penilaian sikap, ya kan minimal harus baik. Harus baik. Nah, penilaian sikap ini ya harus dirata-ratain mulai dari kelas, Satu. ya Oh, semester sampai pertama sampai dengan semester terakhir, terakhir. gitu kan. Itu Minimal harus baik. itu dilihatnya karena kan hampir setahun lebih ini kita tidak melihat secara langsung, itu diambil dari Rata-rata kelas sebelah. sebelumnya. Sebelah. Rata-rata Kelas di sebelumnya. bawah. Ya, oke. Iya, rata-rata sebelumnya. Di masa pandemi ini ada yang naik atau tidak lulus atau bagaimana? Karena kan tentu saja ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas dalam pengumpulan tugas. Nah, bagaimana ketika ada siswa yang sangat kurang, misalnya dalam penugasannya, dalam dia mungkin dalam sikapnya keseharian, itu bagaimana cara Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah untuk memberikan semacam treatment ataupun supaya mereka ini bisa naik dan bisa lulus, karena kendala adanya tugas-tugas atau proyek-proyek yang mereka belum selesaikan. Itu memang dilema ya istilahnya. Hmm. Itu dilema karena model seperti itu pasti banyak lah. Hmm. Ya, pasti banyak. Tetapi kita ini ya ada tuntutan masalah bagaimana caranya melewati masa pandemi COVID-19. Artinya masa pandemi ini sudah berat. Ya, istilahnya. Nah, jangan juga lah dibebankan tambah berat juga untuk anak-anak kita generasi ini. Artinya adalah kita semaksimal mungkin sekolah, ya kan, istilahnya. Bagaimana caranya membantu anak itu biar lulus, ya, biar selesai. Tetapi tidak hanya semata-mata selesai ya, artinya kan kita berikan treatment, perlakuan khusus, ya kan. Kita kasih waktu gimana caranya biar mereka ini tetap belajar. Cuma melewati lah masa-masa pasti lebih sulit gitu kan. Artinya sekolah harus menyiapkan waktu yang khusus untuk beberapa anak yang termasuk ya mungkin klinis lah ya. Artinya treatment khusus Iya, kan, iya. gitu loh. Dan di samping itu juga andai kata memang terjadi hal-hal yang memang tidak maksimal ya istilahnya. Kembali lagi kepada empati dari guru tersebut, ya kan. Capaiannya itu kita turunkan. Ya, atau mungkin KKM-nya lah ya. Kalau sekarang kan nilai ini kan ada KKM ya standarnya. Capaian di ininya kita turunkan.
agar dia bisa mencapai. masuk ke batasan minimal untuk Gitu. Sehingga mereka mencapai lulus ataupun naik ya. iya. Itu treatmentnya. Betul. Atau ada selain itu yang membuat nilai seorang anak itu bisa lebih maksimal. Ya tergantung dari anaknya. Setelah kita berikan treatment, ya kan, istilahnya khusus lah, perlakuan khusus, dia tetap belajar, tapi memang perlu pengawasan yang intensif, ya kan. Nanti kita lihat aksinya. Kadang-kadang ya anak itu ada juga yang tambah cooling down, ya kan, ada juga yang tambah naik, gitu loh istilahnya. Kalau yang tambah naik berarti kan prosesnya berjalan lancar, ya kan, tidak ada hambatan. Bagi yang cooling down ini, nah ini yang harus Kita push ya kita push, ya kan. Udah itu seandainya sudah beberapa kali dicoba, ya itu tadi capaiannya harus Tapi diturunkan. tetap harus lulus ya Pak. Bahasa itu Bagaimana itu? agak gimana ya? Tetap naik dan tetap lulus maksudnya. Tapi gini, ya itu tadi, jadi jangan sampai masalah itu menjadikan seperti itu. Jadi di awal tuh memang betul-betul baru sedikit gitu kita udah benahi, baru sedikit benahi. Insya Allah saya sampai ujung kemarin saya punya kasus berapa itu orang tuanya dipanggil, gitu, terus kemauan apa anak itu, dengan dilus ya sekali-kali dibentak gitu, keluarga itu juga merasa ini. Alhamdulillah Bu berubah. Nah tapi kemudian juga ada dikembalikan lagi ke orang tuanya dan ke anaknya. Ternyata anak ada juga yang menyerah. Ya udahlah, memang saya mungkin nggak di sini. Terus orang tuanya juga mungkin nggak perlu di sini. Ada juga sih yang seperti itu ya. Tapi memang itu udah terlalu berat bagi dia. Memang masalahnya bukan di sekolahnya, benar sih Pak. Jadi Artinya perberatnya tuh latar belakang keluarga. Artinya beban bukan moral yang ya, lain. betul. Jadi bukan karena dari pihak sekolah, Bukan, ya, apalagi- karena background keluarga Iya. dan ekonomi mungkin Betul. ya. Keluarga yang berat itu ada juga ya. Kalau sudah seperti itu kan kita tidak juga memaksa ya, apalagi misalnya harus naik dan sebagainya. Itu kalau itu hanya kasus aja. Tapi kalau yang tadi itu sampai gimana kalau sampai nggak lulus atau apa, insya Allah kalau kita treatment dari awalnya sudah berjalan terus, itu anak juga berubah. Untuk pemberian treatment ini mulai kapan ketika kita memberikan treatment kepada anak yang memang kita sudah pantau ya, kita kan sudah memantau nih dari beberapa bulan nih sebelumnya, itu apa yang salah satunya treatment untuk anak yang selain untuk udah kacau, udah buka pintu jadi kacau. Nah apa tadi ya? Nah untuk treatment ketika dia memang sudah tidak mau lagi meneruskan, tapi setidak-tidaknya pihak sekolah, ayolah sampai lulus dulu. Ada tidak hal seperti itu Bu? Karena kan sayang sudah kelas 3, sudah kelas 12. Ke orang tuanya, jelas orang tuanya kita saling menjaga aja dengan lemah lembut lah, dengan cara bagaimana membujuk dia gitu, sayang dengan masa depannya. Ya sepertinya belum ada sih kalau kasus harus sampai ke itu ya, apalagi kan kita juga paham kondisi pembelajaran kita kan memang masa pandemi ini kan sangat tidak maksimal gitu ya. Kita tidak bisa keras dengan keinginan kita gitu. Kita juga harus menurunkan ego kita ya, kemudian siswa juga bagaimana caranya membangun dia bahwa dia itu masih punya masa depan gitu. Oke, sebelum kita tutup obrolan kita, apa yang mau Bapak dan Ibu sampaikan untuk para orang tua juga siswa untuk memahami apa saja sih penilaian untuk kenaikan dan kelulusan? Karena kami sebagai orang tua dan anak siswa pun harus tahu apa sih acuan dasarnya kami itu naik, ya? Karena dilihat mungkin mereka merasa saya tugasnya hampir nggak banyak yang dikerjakan loh gitu. Nah dari Pak Musa dulu, apa Pak yang akan disampaikan? Ya baik sahabat edukasi dan Bapak Ibu orang tua di rumah, ya kan. Untuk masalah penilaian, ya kelulusan dan penilaian kenaikan kelas ya. Gitu. Pada dasarnya adalah semua aktivitas ya kegiatan yang guru sampaikan, Bapak Ibu guru di sekolah, intinya adalah harus terpenuhi, ya kan.
Kalau masalah nilai kan variasi ya, artinya ada yang nilai berapa itu variasi tergantung nilai hasilnya itu bagus atau tidak. Yang jelas keaktifan di dalam proses pembelajaran jarak jauh itu tetap ada penilaian. Terus yang kedua, penugasan juga harus dipenuhi, ya kan? Karena semua itu ya kan di dalam penilaian kan berdasarkan kompetensi masing-masing. Artinya adalah setiap bab ada KD-nya, KD ini lulus atau tidak, ya kan? Nilainya Gitu. bervariasi. Nilainya bervariasi. Ya. Jadi jika Bapak Ibu punya anak ya yang sekarang mungkin posisinya malas lah ya, bisa dibilang begitu, atau tidak antusias lah terhadap pembelajaran, silakan langsung komunikasi dengan wali kelasnya untuk menyelesaikan, ya kan, istilahnya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar anak itu naik kelas, gitu, agar anak itu lulus, gitu. Karena tidak ada yang namanya ujian itu instan, ya, artinya hanya sekali datang langsung lulus. Tetapi namanya kita mendidik, ya kan, proses pembelajarannya tetap ada, gitu. Jadi ya untuk yang punya orang untuk orang tua, ya kan, untuk segera berkomunikasi dengan anak-anaknya, ya kan, bahwa penilaian-penilaian itu wajib dipenuhi. Maka sekarang waktunya sebelum bagi rapot ya, sebelum bagi rapot, sebelum lulus, ya kan, pengumuman lulus itu untuk komunikasi apa saja sih yang kurang agar kewajiban-kewajiban itu segera dipenuhi, ya, sehingga hasilnya juga nanti maksimal. Meskipun ya kan ada beberapa standar yang belum tuntas, ya kan, mungkin, tapi kita minimal dapat batas minimal ketuntasannya itu tercapai. Mungkin itulah kalau dari saya. Ya. Ibu Tati sendiri? Ya prinsipnya sama, ya sama. Jadi tuntutan dari guru akan pelajaran tersebut itu bermacam-macam, itu dipenuhi ya. Misalnya kalau dari pelajaran IPA itu kan harus ada nilai harian gitu ya, praktikum dan sebagainya. Praktikum juga ini harus dipikirkan dalam masa daring ini pembelajaran yang unik nih bagi saya. Nah, saya berpikir keras nih, tapi ya itu tadi harus ada keterampilan yang dipunyai walaupun dikerjakannya di rumah gitu. Itu dipenuhi, kemudian tugas-tugas, kehadiran. Ya apalagi Bu yang dinilai, karena kita nggak ketemu ya Bu ya. Kalau misalnya ketemu kan yang ini sudah dipenuhi tapi yang belum, tapi karena ketemu mungkin sudah bisa terpenuhi. Jadi yang ini ya memang harus ada bukti di program pengajaran ya. Kalau saya seperti di GCR itu ya bukti kehadiran ya harus ada gitu, dia menuliskan hadir atau memfoto gitu. Oke, baik. Saya tambahkan boleh, sedikit, silakan. ya. Ini khusus semua pihak ya yang terjun di pendidikan, khususnya adalah guru, ya, Bapak Ibu guru, bahwa masa pandemi COVID-19 ini jangan menjadi halangnya bahwa kita bisa berinovasi dan berkreasi. Betul. Justru dengan masa pandemi yang memang kita tidak boleh tatap muka dengan siswa, ya kan, kita ini guru harus banyak karya, banyak berinovasi, ya kan, perubahan-perubahan dan mengikuti adaptasi yang model baru. Artinya adalah pembelajaran itu gimana caranya, ya kan, harus lebih kreasi lagi. Betul, lebih menarik lagi. Ini sebenarnya jadi tantangan buat kita semua. Jangan hanya sekedar wah pandemi tatap muka tidak jalan, gitu kan. Bismillah, kasih aja. Ini tuntutan semua, ya kan. Sekarang banyak Artinya, yang senang bikin video. justru kalau dilihat ya, sekarang itu Bapak Ibu guru semangatnya luar biasa. Video di YouTube itu banyak sekali. Betul. Channel-channel baru itu banyak sekali. Justru itu sebenarnya bagus, inovatif. Ya kan. Tetapi ya dalam hal komunikasi ya dengan siswa gimana caranya Itu harus harus menarik ditingkatkan harus lagi. ditingkatkan lagi. Betul. Oke, terima kasih Pak Musa juga Bu Tati yang sudah memberikan banyak sekali pemahaman kepada kami, terutama kepada orang tua juga siswa. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini orang tua lebih paham dan siswa juga paham mengenai apa sih atau bagaimana penilaian ketika mau naik kelas dan lulus nanti di sekolah. Baik, demikianlah sahabat edukasi perjumpaan kita pada podcast pendidikan
yang diproduksi oleh UPTD, Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali ya. Ya. Semoga sehat dan di lain kesempatan nanti kita bisa mengobrol lebih banyak lagi mengenai mungkin ada yang booming, nanti kita bisa undang kembali ya Bapak Ibu. Baik, demikianlah perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kita masih masa pandemi, harus menggunakan masker, lalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi. Ya, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.